Halo, balik lagi ke channel IF ya, info film. Nah, di sini channel ini membahas seputar film ya, entah film anime, entah film action, horor, film apa, komedi yang di sini dibahas semua ya. Untuk saat ini channel ini baru gabung lagi ke channel YouTube karena akun yang kemarin dihack orang. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya. Overlord Season 4 ini sudah dirilis di yang episode 2 ya. Dan seperti biasanya kita bahas di konten ini apa saja yang beda, yang terlewat dari novelnya. So, kita lanjut ke pembahasannya. Episode ini dibuka dengan Ains yang tertidur dan baca buku, dan V masih jadi petugas mengawasi Ains, yang jadi tanda awal episode dan episode 1 dan episode 2 ini masih satu hari. Makanya di sini pelayannya masih belum berganti, apa pergantian pelayan gitu ya. Setelah berbaring dan Ains membuka horden, dan tanpa Ains sadari malah membuat V panik. Berhubung scene ini tidak ada penjelasannya di novel, jadi di sini saya berasumsi seperti V merasa jadi pelayan gagal karena dia membiarkan Ains membuka horden seperti sendiri. Maksudnya sebenarnya seorang pelayan dapat melayani tuannya, tapi di sini dia merasa gagal karena tidak mengerti apa raja yang ingin, sampai-sampai si Ains ini membuka tirainya sendiri. Nah, begitu. できないけど否定もできなかっただから2人に任せっぱなしにしてきたけど魔導国がどんな種族でも平等。 Scene berikutnya kita diperlihatkan Tina yang berjaga di depan gedung dan Rainer yang baru selesai membacakan dongeng untuk anak-anak panti asuhan. Runner pun berbalik ke istana bersama Tina dan Level I dan Clem di sini ya. Kalau di novel dikasih tahu alasan kenapa ada Evil Eye dan Tina. Clem ngomong mustahil baginya Tuk bisa menyewa petualang adamantine. Secara kebetulan Evil Eye dan Tina di area yang sama, makanya dia sukarela menemani si Runner secara sukarela, ibaratnya gratis lah, menjadi pengawalnya. Mereka pun menjelaskan alasan mereka menjadi pengawal mereka dan mengobrol mendirikan suatu panti asuhan. Nah, di scene ini flashback klien dipungut oleh Runner. Di novel dijelasin kenapa scene flashback ini muncul, karena Clem mengira Runner mendirikan panti asuhan demi menyelamatkan anak-anak terbengkalai sama sepertinya dulu. Kalau di novel diberitahu meskipun Runner tuan putri, tapi dia di sini anak ketiga, jadi tidak ada bangsawan yang mau mendukungnya. Nah, biasanya dia dibilang juga Runner anggota kerajaan yang terasing atau termiskin lah. Nah ini seperti kayak di adat saya di Sumatera. Biasanya sih ya, yang menguasai harta warisan semuanya itu pasti anak pertama, apalagi laki-laki. Itu kalau untuk contohnya tetangga saya itu dua kakaknya itu anak pertama dan anak kedua itu cewek. Jadi anak yang ketiga itu cowok. Jadi yang menguasai anak cowok semua. Kenapa begitu? Karena menantu dari kakak-kakaknya ini orang luar gitu. Emang termasuk golongan ya, tapi bukan anak resminya begitu. Oke, lanjut. Di sini kita tahu kenapa si Runner terobsesi untuk mendapatkan kehidupan yang aman. Runner bertanya kepada Evil Eye mengenai kekuatan, tapi Evil Eye tidak mau memberitahu. Dan di sini Evil Eye memberi kalau ada
sihir level 3 yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seorang apakah mempunyai kekuatan atau tidak. Nah, mengenai talent seseorang menggunakan sihir level yang lebih tinggi, setelah ngomongin sihir, mereka lanjut pulangnya dan ngomongin pedangnya Lakius yang katanya bisa menghancurkan satu kota, bahkan satu negara jika pedang itu lepas kendali. Nah, di sini kita diberitahu semenjak kematian Gasev di tangan Ainz, raja yang sekarang benar-benar stres, kena mental dia karena pengawalnya dia, komandan terkuat di kerajaan, mati dengan Ainz. Dan matinya itu kalian pasti tahu di season 3 nya itu mati itu cuma dengan satu jurus dan Iron tidak maju selangkah pun. Dan di sini kakak beradik pun bertemu, lalu mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Runner ngasih tahu utusan dari kerajaan penyihir akan datang dan menyarankan kakaknya untuk menyiapkan hadiah demi untuk menyambut utusan dari kerajaan penyihir tersebut. Di sini mendengar perkataan adiknya, kakaknya kaget. Di novel dijelasin kalau si kakaknya ini masih terlalu sibuk untuk mengurusi kerajaan gitu. Lalu salah satu pengawalnya menghampiri dan memberitahu jika utusan dari kerajaan penyihir sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi kerajaannya. Mendengar perkataan itu, Sanak spontan kaget melihat ke arah Runner. Dia tidak menyangka kalau Runner bisa secepat itu menebak utusan dari kerajaan penyihir akan datang secepat itu. Nah, di sini ini ya, saya sudah merasa curiga dengan si adiknya si Runar ini. Nanti kita akan dijelasin di scene ini bahwasanya Runar ini gimana karakter sebenarnya gitu. Pindah, kita diperlihatkan utusan dari kerajaan penyihir yang baru saja tiba. Di novel kita diberitahu butuh waktu 7 hari perjalanan untuk utusan dari kerajaan Ainz akan datang di sini. Dan sini Sanak mengenakan rompi perang atau armornya berwarna abu-abu bercampur dengan biru-biru, dan di dadanya ada gambar seperti apa ini ya? Banteng apa badak ini? Ya pokoknya itulah ada gambarnya. Kita diperlihatkan bahwa di atasnya Sanak di sini terlihat sekali bahwa langit begitu cerah, tapi di sekeliling kerajaan di bawah utusan dari kerajaan penyihir itu berwarna hitam. Di sini kita diperlihatkan kemungkinan ini adalah efek sihir level 6 yang bisa mengontrol cuaca. Kemudian kita diperlihatkan oleh pengawal albedo. Nah, kita lihat ya, kuda dan pengawalnya albedo seperti OP sekali ya di sini ya. Kemudian kita diperlihatkan dari pengawal albedo, lalu pengawal albedo ini menemui Sanak, melaporkan kedatangan mereka. Kemudian albedo di sini keluar. Dan di sini Sanak berbicara di dalam hatinya bahwasanya pasti mereka itu mengirimkan seorang monster. Dan di sini dia kaget, yang keluar itu ternyata albedo adalah wanita cantik, walaupun di sini kelihatan albedo itu mempunyai tanduk ya seperti iblis gitu. Si Sanak ini sangat terkejut sampai dia tuh melongo lihat ekspresinya kan. Kok ada bidadari di sini? Nah, di sini setelah kedatangan albedo, si Sanak ini mengasih tahu jadwalnya. Apa saja sih yang akan dilakukan albedo saat di kerajaannya. Langsung di sini pindah ke scene malamnya. Akhirnya albedo sini diajak pesta dansa oleh salah satu pangeran. Di sini albedo masuk dengan pangeran Philip.
sampai dirangkul ya, kita lihat di scene ini. Nah di scene ini menurut saya menarik banget, soalnya di videonya itu Albedo seperti murka gitulah. Nah di sini kita lihat kan di sini Albedo benar-benar marah gara-gara dirangkul Philip, karena Albedo bilang tidak ada seorang laki-laki manapun yang boleh ngerangkul dia selain Ainz. Nah di sini sampai dibersihin ya sama si Albedo, sampai dia katanya jijik katanya. Konyol sih pokoknya di sini Albedo pokoknya memberikan tubuhnya itu untuk si raja kita itu, raja tengkorak. Nah di sini Albedo memasuki kamarnya. Nah di sini dia memberikan runners seperti item sihir. Nah yang saya tadi jelasin ya dari awal ya, si runner ini saya curiga dari awal. Pasti dia tuh kerjasama sih dengan si pasukan dari kerajaan sihir maksudnya. Nah di sini dia diberikan kotak seperti sihir itu, dan di sini baru ketahuan kalau si yang diberikan Albedo itu adalah item sihir yang dapat berubah kan manusia menjadi iblis. Item ini dapat karena kerja keras runner dilakukannya. Jadi kita tidak tahu entah apa yang dikerjain si runner ini sampai dia dapat hadiah dari Albedo gitu. Apa ini entah rencana dari Domers? Mungkin ini adalah rencananya untuk menguasai salah satu kerajaan ini juga. Tapi di sini juga udah menguasai ya. Tapi tujuan di sini belum jelas juga si runner ini mau gimana, atau berkhianat. Apakah dia kemungkinan akan berubah menjadi iblis supaya dia mendapatkan kekuatan yang lebih. Oke, sekian review film kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe ya, untuk biar berkembangnya channel ini. Oke.